Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan muncul pertanyaan, apakah ada jalan lain bagi Menteri Keuangan selain dari menaikkan PPN? Saya jawab ada, dan itu banyak. Salah satunya menaikkan pajak batubara. Tapi ini resiko besar kepada Ibu Sri Mulyani, karena di situ bercokol adalah Prabowo dan konglomerat-konglomerat lainnya yang bertengger di perusahaan batubara tersebut. Jelas Sri Mulyani tidak berani mengambil resiko menaikkan pajak batubara yang sudah disonding, yang sudah dikasih kode oleh Faisal Basri, bahwasanya kalau dikenakan pajak batubara itu bisa menghasilkan 2 kali lipat potensi masuknya pajak dari batubara itu daripada menaikkan PPN menjadi 12%. Tapi yang kita ketahui siapa pemilik batubara itu di Indonesia ini sekarang. Dan informasinya cukup terbuka sebenarnya, bisa diakses publik semuanya. Siapa-siapa pemilik batubara, pemilik tambang batubara itu? Yang besar-besar sebenarnya ada cuma 6 orang. Jadi layar pertama kita bagi, kalau pengusaha batubara itu ada layar pertama, itu yang besar-besar, yang kakap-kakap betul itu. Di layar kedua itu ada Prabowo, Luhut, kemudian Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, memang pejabat sekarang semuanya. Dan sesuai dengan prediksi atau perhitungan dari Faisal Basrinya, bahwasanya kalau dikenakan pajak batubara itu sesuai dengan standar yang ada di dunia. Maksud saya begini, kalau Faisal Basri pernah menerangkan mengenai pajak batubara adalah sebagai berikut. Pajak batubara itu fluktuatif harganya di luar negeri. Bisa naik, betul-betul naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, karena ini adalah sumber energi. Dan batubara ini kebanyakan cuma membayar royalti, bukan pajak, kata Faisal Basri. Apa salahnya seperti negara lain, batubara dipajaki juga. Dan bahkan potensi masuknya pajak dari batubara ini per tahunnya bisa mencapai 200 triliun. Tidak seperti PPN yang diperkirakan oleh Faisal Basri cuma masuk 100 triliun setahun. Dan itu membebani rakyat. Oh, pajak batubara? Gimana ceritanya? Tidak akan membebani rakyat. Ada juga rakyat, tapi yang sedikit, pengusaha batubara. Hanya segelintir orang, hanya segelintir pengusaha. Dan itu pun dia tidak bayar apa-apa sebenarnya. Hanya dari keuntungan dia. Keuntungan dari batubara itu yang dipajaki. Bukan dari rakyat. Kalau dari rakyat, kalau PPN ini kawan-kawan, kalau yang pekerja, dia kan ini dari penghasilan dia, waktu dia bekerja kan terima gaji. Terima gaji, kemudian dia dipotong PPH namanya, PPH pasal 21. Dari potong nih gajinya. Kemudian dibeli sabun di luar. Sabun, sampo, kebutuhan hariannya, itu kena pajak lagi. Artinya yang namanya pekerja ini double dia dapat pajak. Begitu dia dipajaki penghasilannya, kemudian dia beli barang, kena lagi PPN di situ. Memang dalam kalau kita membeli itu kan, enggak, ini PPN, kata penjualnya, ini enggak, ini dikenakan PPN, enggak. Itu harga yang kita bayar itu sudah termasuk PPN. Jadi kita sebagai pekerja biasa, rakyat kecil, itu 2 kali kena pajak. Sementara kalau ada pengusaha batubara, dia cuma dari hasil batubara itu aja dipajaki. Kemudian dari laba perusahaan dia, kalau penghasilan dia tidak kerja kan, kan enggak dikenakan pajak. Artinya begini, menurut Faisal Basri, batubara atau bahan-bahan tambang itu cuma membayar royalti, bahkan ada yang 0% royaltinya. Ini kan luar biasa ribetnya cara pengurusan negara kita ini. Artinya Faisal Basri mengatakan kalau PPN itu adalah menzolimi rakyat. Karena seluruhnya kena, termasuk juga pengusaha-pengusaha itu, karena dia beli barang-barang juga kan. Sementara ini pengusaha tambang itu dimanjakan, bahkan tak dipungut sama sekali karena dia invest katanya kan itu yang dikatakan oleh Faisal Basri. Artinya kita berbicara tentang 2 pajak sekarang nih, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak batubara. Dan lebih untung sebenarnya daripada menaikkan pajak pertambahan nilai, lebih baik pemerintah menaikkan pajak batubara kah atau menerapkan pajak batubara kah, karena potensi untuk masuknya pajak batubara itu 2 kali lipat daripada menaikkan PPN menjadi 12%. Dan dampak negatifnya menaikkan PPN ini sudah jelas, membuat masyarakat miskin tambah terjepit. Kedua, pengusaha-pengusaha di bidang yang bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari, sabun, gas, sampo, segala macam, itu bisa-bisa nanti ada PHK diberlakukan mereka. Kenapa? Karena jelas-jelas kalau barang di pasaran sudah mahal dan tidak terbeli oleh masyarakat, artinya barang-barang dia itu menumpuk di pasar, tidak diserap pasar. Artinya apalagi dia tidak akan berhenti berproduksi. Artinya apalagi dia akan PHK karyawan, karena karyawan tidak ada kerja lagi. Artinya apalagi perusahaan bisa bangkrut. Artinya apalagi pengangguran bertambah. Dan resiko ini kalau dihitung secara cermat oleh ahli ekonom, kenaikan 1% PPN ini yang menghasilkan ke negara cuma mungkin 60 triliun, kerugiannya bisa 10 kali lipat dari itu. Sementara kalau menerapkan pajak batubara ini, tidak ada kerugian apa-apa di masyarakat luas. Yang ada kerugian atau untung yang berkurang dari pengusaha-pengusaha tersebut. Tapi kenapa Sri Mulyani menerapkan PPN menjadi 12% itu? Mungkin jawabannya sederhana. Pertama, mungkin Sri Mulyani takut.
Karena yang kalau diterapkannya pajak batubara itu kan ada Pak Prabowo di situ. Ada atasannya lagi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pengusaha batubara. Mungkin, tapi kalau saya mengatakan begini, lebih baik Bu Sri Mulyani mengatakan terus terang kepada Pak Prabowo atau Airlangga Hartarto, kita harus menerapkan ini pajak batubara, kita harus naikkan pajak batubara. Kenapa? Karena kalau kita naikkan PPN menjadi 12%, itu namanya kita menzolimi rakyat. Karena sekelas Sri Mulyani tahu efeknya apa kalau menaikkan PPN menjadi 12%. Itu bisa-bisa ujung-ujungnya ekonomi bisa resesi, bisa krisis. Seorang Sri Mulyani paham betul dengan hal itu. Namun kenapa dia tetap mengumumkan PPN menjadi 12 nih? Ya, alasan tersendirinya jelas takut atau memang tidak dibolehkan oleh Airlangga Hartarto atau Prabowo untuk menaikkan pajak batubara. Ini salah satu saja jalannya pengganti dari PPN daripada dia menaikkan PPN karena Sri Mulyani dipaksa untuk memasukkan duit ke negara. Atau juga mungkin Airlangga Hartarto atau Prabowo atau Sandiaga Uno, Nadiem Makarim dan Luhut tidak paham atau tidak diberi pengertian oleh Bu Sri Mulyani bahwa dengan menaikkan pajak batubara ini kerugian kepada pengusaha itu tidak terlalu signifikan. Satu lagi, kan berpedoman kita kepada pidatonya Pak Prabowo kemarin untuk rakyat. Nah, sekaranglah saatnya kita berkorban untuk rakyat, mengurangi keuntungan dari batubara kita, bukan merugikan, bukan dirugikan. Daripada kita menzolimi rakyat, tuh yang kita zolimi kita juga yang beri mahal barang-barang nanti, kan termasuk juga Luhut, Prabowo ataupun Airlangga Hartarto kan beli juga sampo, beli juga sabun, kena juga PPN nomor 12 itu. Lebih bagus ini kalau memang pidato Prabowo yang kemarin itu seizin rakyat, kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kan itu untuk rakyat. Kalau untuk rakyat menaikkan PPN, itu bukan untuk rakyat namanya. Itu menzolimi rakyat namanya. Itu harus dipahamkan oleh Sri Mulyani kepada Pak Prabowo. Karena tujuan Pak Prabowo kan untuk rakyat ini. Ya memang bisa jadi tak paham Prabowo bahwasanya ini PPN ini akan memberatkan rakyat. Toh kalau penjabat-penjabat mungkin tak merasa karena gajinya sudah tinggi barangkali kan. Apalagi Pak Prabowo juga seorang konglomerat. Bisa jadi Pak Prabowo atau Airlangga Hartarto kurang paham dalam hal ini. Takutnya nanti kalau pajak batubara dinaikkan, keuntungan mereka jauh berkurang. Tidak, sama sekali tidak. Itu harus dipahamkan oleh Bu Sri Mulyani kepada Luhut, Airlangga Hartarto, Prabowo, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, semua yang bercokol di batubara. Toh yang penjabat-penjabat yang saya sebutkan termasuk Prabowo itu kan di layer kedua cuma pengusaha batubara. Pengusaha yang betul-betul di atas itu kan ada cuma 6 orang di Indonesia. Mungkin yang 6 orangnya akan rasa sedikit, tapi demi rakyat, demi pidato Pak Prabowo, demi rakyat, itulah jalannya. Tapi publik kalau sudah diberlakukannya PPN nomor 12 itu mulai meragukan pidato Pak Prabowo ini. Kenapa cuma PPN yang dinaikkan sementara ada opsi lain yang lebih bagus dan lebih banyak lagi masuk ke duit ke negara. Rakyat pun tidak terzolimi. Kenapa itu tidak dipilih? Makanya publik agak ragu sedikit dengan pengertian untuk rakyatnya Prabowo ini macam mana sebenarnya. Apakah rakyat harus bayar pajak untuk kelakuan-kelakuan peminjaman uang oleh negara sebelumnya yang digunakan untuk proyek-proyek mercusuar misalnya? Itu yang agak bingung kita kan? Itulah yang saya maksudkan. Wajar publik sekarang ragu dengan pidato Pak Prabowo yang untuk rakyat tersebut. Karena menterinya bisa-bisa tidak bisa memahamkan Prabowo, memahamkan Menko Airlangga, atau memang dari Menko-nya sendiri yang menyatakan, oh itu jangan disinggung-singgung. Rakyat mulai ragu. Tapi kita berharap naikkan PPN, mungkin juga naikkan pajak batubara, atau naikkan lagi masalah minyak sawit, segala macam kan banyak lagi itu. Jangan PPN aja. Mungkin PPN karena sudah diberlakukan, ya berlakukan aja. Tapi naikkan juga pajak batubara, naikkan juga pajak minyak goreng misalnya kan. Banyak lagi yang lain. Itu yang saya maksudkan. Terima kasih.